Pernah nggak sih ngerasa ada sesuatu yang lebih dalam gitu di balik semua ritual keagamaan yang kita jalani? Nah, hari ini kita bakal coba bedah sebuah peta kuno. Sebuah jalan spiritual yang punya 4 lapisan, yang katanya bisa ngebawa kita dari praktek paling luar sampai ke inti kesadaran diri yang paling hakiki. Seringnya ya, perjalanan ini tuh dimulai dari satu pertanyaan yang mungkin kedengarannya simpel, tapi nancep banget. Persis kayak yang tertulis di sini. Setelah seumur hidup ibadah, kok hati masih aja terasa hampa? Pertanyaan inilah yang jadi gerbang buat pencarian kita yang lebih serius. Oke, buat ngejawab pertanyaan tadi, kita punya semacam peta jalannya. Ada 4 tahap, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Anggap aja ini kayak lapisan-lapisan bawang ya. Kita bakal kupas satu persatu dari kulit paling luar sampai ke intinya. Baik, kita mulai dari gerbang pertamanya ya, syariat. Ini adalah fondasi dari segalanya. Kenapa? Karena tanpa fondasi yang kokoh, bangunan spiritual sebagus apapun yang nggak akan bisa berdiri lama. Jadi apa sih sebenarnya syariat itu? Gampangnya, bayangin aja ini kayak rambu-rambu lalu lintas di perjalanan spiritual kita. Jadi ini bukan soal aturan yang kaku loh, tapi lebih ke sebuah struktur yang ngasih kita arah sekaligus perlindungan, biar kita nggak nyasar sebelum perjalanannya benar-benar dimulai. Nah, kutipan ini ngegambarnya pas banget. Bagaikan tukang bangunan, syariat itu nyediain fondasi sama alat-alatnya. Artinya apa? Artinya praktek kayak sholat, puasa, itu semua tuh alat-alat kita. Fungsinya buat melatih tubuh dan jiwa kita biar disiplin, biar teratur. Sama persis kayak tukang yang lagi nyiapin fondasi rumah. Dan disinilah titik kritisnya. Coba deh kita lihat bedanya. Di satu sisi, ibadah yang dilakuin pakai hati itu benar-benar bisa ngebersihin jiwa. Tapi di sisi lain, kalau cuma jadi ritual kosong, buru-buru, yang penting gugur kewajiban, ya maknanya hilang. Mungkin ini dia jawaban dari pertanyaan kita di awal tadi. Kenapa hati bisa terasa hampa? Oke, kalau syariat itu soal apa yang kita lakukan, nah lapisan berikutnya ini, tarekat, ini lebih dalam lagi. Ini soal bagaimana kita melakukannya. Ini adalah perjalanan ke dalam jiwa kita sendiri. Di tahap tarekat, level permainannya naik. Ini udah bukan lagi soal pengetahuan di otak, tapi soal pengalaman di hati. Perjalanannya udah bergeser. Dari sekedar tahu, jadi merasakan. Disinilah zikir bukan lagi cuma ucapan di bibir, tapi jadi getaran yang benar-benar terasa sampai ke sanubari. Seperti yang digambarkan di sini, ini tuh jalan setapak yang sunyi di hutan. Tempat di mana jiwa kita diuji dan ego kita pelan-pelan dihancurkan. Di tahap inilah kita bakal berhadapan langsung sama sisi-sisi gelap kita. Ego, sombong, semua hal yang selama ini mungkin kita sembunyiin, bahkan dari diri kita sendiri. Nah, ini penting banget buat diperhatiin. Disiplin batin yang sejati itu justru melahirkan kerendahan hati. Kalau perjalanan batin malah bikin kita ngerasa lebih suci dari orang lain, kayak yang di sebelah kanan ini, itu tandanya kita udah salah jalan. Itu jebakan spiritual namanya. Setelah kita berhasil melewati ujian jiwa, kita diajak masuk lebih dalam lagi. Nah, di lapisan ketiga inilah tabir realitas itu mulai tersingkap. Selamat datang di level hakikat. Di level hakikat ini, kita nggak lagi cuma sekedar sholat, tapi kita mulai paham mengapa kita sholat. Di sini mata batin kita tuh kayak mulai kebuka, dan kita mulai bisa melihat jejak-jejak Tuhan dalam segala sesuatu di sekitar kita. Coba bayangin deh pergeseran cara pandang ini. Dia sadar kalau air itu rahmat ilahi yang lagi mengalir. Setiap orang jadi ayat Tuhan yang berjalan. Tiba-tiba, seluruh alam semesta ini bukan lagi sekumpulan benda mati, tapi jadi cerminan hidup dari satu realitas yang sama. Keren banget kan? Di sini, rasa akunya itu mulai menipis. Persis seperti yang tertulis, keberadaan diri kita tuh terasa transparan. Seseorang mulai sadar, ini bukan lagi aku yang bertindak, tapi ada kekuatan yang jauh lebih besar yang bergerak melalui dirinya. Dia jalan, tapi seolah-olah Tuhanlah yang menggerakkan langkahnya. Dan sekarang, kita tiba di jantungnya perjalanan ini, lapisan paling dalam yang jadi tujuan akhir dari semuanya, ma'rifat. Ma'rifat itu bukan sesuatu yang bisa kita kejar pakai usaha kita sendiri loh. Ini adalah anugerah. Ini adalah sebuah keadaan di mana diri kita tuh larut sepenuhnya, ibarat setetes air yang akhirnya kembali ke lautan luas. Batas antara hamba dan pencipta seolah-olah lenyap. Nah, perhatiin deh, paradoks yang luar biasa ini. Puncak dari sebuah perjalanan spiritual adalah hilangnya si aku yang sedang melakukan perjalanan itu sendiri. Udah nggak ada lagi ruang buat ngeklaim, saya sudah sampai. Nah, yang paling menarik justru ini. Orang yang udah mencapai makrifat itu, dari luar kelihatannya biasa-biasa aja.
Seperti yang bisa kita lihat di sini, mereka hidup dalam kepasrahan total, melihat semua kejadian sebagai kehendak Tuhan dan penuh cinta. Ternyata, puncak spiritualitas itu tersembunyi di dalam kerendahan hati yang paling dalam. Tapi tentu saja untuk mencapai puncak ini nggak gampang. Perjalanan ini di setiap lapisannya itu penuh sama perangkap-perangkap halus yang bisa bikin kita berhenti di tengah jalan. Coba kita lihat deh, jebakan itu ada di tiap level. Mulai dari sikap kaku di syariat, sampai kesombongan spiritual di tarekat. Musuh terbesarnya itu ya ego kita sendiri yang selalu ngebisikin. Udah, kamu udah sampai kok. Udah cukup. Rasa cukup inilah yang mematikan kerinduan kita untuk terus jalan. Ini semua membawa kita ke kesimpulan yang paling penting. Keempat tahap ini bukanlah anak tangga yang kita naikin satu persatu terus kita tinggalin. Sama sekali bukan. Mereka adalah satu kesatuan utuh yang nggak bisa dipisahin. Metaforanya bangi banget di sini. Kulit, otot, nadi, jantung. Nggak ada yang bisa hidup sendiri. Artinya apa? Artinya marifat si jantung itu nggak bakal ngebuang syariat si kulit. Justru sebaliknya, marifat memberikan kehidupan baru pada syariat. Sholat yang tadinya mungkin terasa kayak kewajiban, sekarang jadi ekspresi cinta dan kerinduan yang paling murni. Dan inilah tujuan akhirnya. Ternyata, puncak dari perjalanan spiritual itu bukan buat jadi seseorang yang spesial, tapi justru untuk kembali ke keadaan paling dasar, paling fundamental, menjadi seorang hamba sejati. Seluruh perjalanan ini adalah tentang mengosongkan diri kita, supaya Tuhan bisa mengisi ruang itu. Jadi saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan dari slide ini buat kita semua renungkan bareng-bareng. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa tinggi kita bisa mendaki, tapi apakah engkau sudah cukup rendah untuk menjadi seorang hamba sejati?